Salam jumpa untuk kita semua bersama-sama dalam rasa syukur dan sukacita. Kita boleh bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dan kita bersama-sama membacakannya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Tema kita hari ini dalam renungan kita. Kita diajak berjalan menempuh jalan damai sejahtera Tuhan, bukan jalan kekerasan, peperangan, kebencian dalam relasi kita dengan manusia. Apapun yang terjadi, tidak perlu membuat kebencian, membuat manusia kehilangan pengharapan untuk hadirnya damai sejahtera Allah di dunia ini. Paling tidak, kita mulai dan kita bisa mengawalinya, memulai dengan tetap berjalan dalam terang Tuhan. Kita tetap menghadirkan komitmen untuk menolak menjalani hidup ini dalam kebencian dan permusuhan terhadap sesama kita. Hanya dalam teranglah manusia dapat melihat, dan hanya dalam teranglah manusia dapat percaya diri dalam menentukan langkahnya. Itu berarti berjalan dalam terang Tuhan akan membuat kita berani melangkahkan kaki. Dalam gelap, yang kita lakukan hanyalah meraba-raba. Dalam gelap, yang ada hanyalah kegamangan dan keraguan-raguan serta ketakutan. Hari ini, firman yang dinyatakan kepada Nabi Yesaya yang bersama-sama tadi telah kita baca terkait masa depan yang akan dialami oleh kerajaan Yehuda. Di ayat yang kelima, saya baca kembali. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ada ajakan bagi kaum Yehuda untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Untuk itu, Yesaya meminta umatnya berjalan dalam terang Tuhan, karena kemenangan Tuhan pada akhir zaman adalah sebuah kepastian.
Jadi, marilah kita hidup dalam terang Tuhan seperti yang Yesaya katakan. Dalam terang Tuhan berarti juga Tuhanlah yang menerangi jalan kehidupan kita. Dalam kata lain, Tuhanlah yang menunjukkan jalan-jalannya kepada kita ketika mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan berdasarkan terang Tuhan. Itu berarti kita hidup dalam terang Tuhan. Orang yang hidup dalam terang Tuhan nyata terlihat dari perbuatannya yang menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Berjalan dalam terang adalah hidup yang terus mengasihi Tuhan dan sesama. Melayani Tuhan dengan sungguh, rajin beribadah, tekun berdoa, dan terus melakukan kebaikan kepada sesama tanpa pamrih. Upah berjalan dengan Tuhan adalah sukacita, bahagia, damai sejahtera, keselamatan kekal, dan menjadi pewaris tahta kerajaan Allah. Dalam hidup kita, sungguh kita diberkati secara luar biasa di dunia ini dan menerima mahkota kehidupan kekal. Karena terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan sebagai anak-anak Allah, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan, jadilah berkat bagi semua orang, serta pancarkan sinar kemuliaan Kristus dalam perjalanan kehidupan kita dan keluarga kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Maha kasih Engkau ya Tuhan Allah, yang senantiasa selalu ada dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau terang hidup bagi kami, dan kami adalah terang sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Agar senantiasa kemanapun kami, dimanapun kami berada, senantiasa membawa terang Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau memberkati setiap kami, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati akan tugas dan pekerjaan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang sudah memberkati kami semua, memakai kami semua, dan mengurapi kami semua. Amin.